Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fatur Rahman dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan praktik konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis. Untuk itu, silahkan menyaksikan video berikut ini. Idris adalah siswa kelas 7. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia merupakan anak yang pendiam dan pemalu. Setiap kali ia melihat seseorang yang baru ia temui, ia merasa malu, merasa trauma, dan cemas sekali. Ia merasa sulit berkomunikasi dengan teman-temannya yang baru dia temui di sekolahnya. Idris khawatir ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karenanya, ia perlu mengkonsultasikannya kepada konselor di sekolahnya. Waalaikumsalam, nak. Sudah masuk? Jangan dulu, nak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak Idris? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Tadi habis belajar apa? Matematika, Pak. Bagaimana dengan pelajarannya? Menyenangkan, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, nampaknya kamu ada keperluan apa ya sehingga datang ke ruangan BK ini? Saya ingin konseling, Pak. Kamu konseling. Tapi ini ya, kamu sudah tahu sebelumnya konseling itu. Saya sangat bersyukur dan sangat senang kamu bisa mau datang ke ruangan ini. Jadi, apakah kamu sudah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Baru sekarang ini saya mau mengikuti konseling. Baiklah. Sebaiknya Bapak mungkin jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai apa itu konseling ya. Karena Idris ini baru pertama masuk di ruang BK, maka saya kenalkan dulu bagaimana itu konseling. Jadi konseling itu merupakan bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor. Jadi agar konseling ini bertujuan agar kamu bisa keluar dari masalahmu dan dapat memecahkan masalahmu sendiri. Jadi dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas keahlian, asas kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Jadi semua yang ada di yang kamu ceritakan itu dijamin rahasianya oleh konselor. Bagaimana? Kamu sudah paham dengan ini konseling? Oh, begitu ya, Pak. Wah, ya, Pak, saya paham. Sekarang saya mengerti bagaimana itu sebenarnya konseling. Oke, baik. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini kita dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu sebanyak 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu ini, nak. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian lagi untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Oke. Siap. Oke. Baiklah. Coba nak ceritakan apa masalahnya. Begini, Pak. Saya ini merasa takut dan cemas bila menemui orang yang baru saya lihat, Pak. Maksudnya bagaimana, nak? Jadi begini, Pak. Saya di kelas sulit berkomunikasi sama teman-teman yang di kelas saya karena masih baru. Coba ceritakan bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi, nak? Begini, Pak.
Dulu saya baik-baik saja, tapi sejak ibu saya membawa temannya ke rumah, lalu saya mengajak ia berbicara, tapi tiba-tiba saya diabaikan dan dimarahi, Pak. Katanya saya kurang ajar dan tidak pantas berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, akhirnya saya merasa ketakutan bila menemui orang-orang yang baru saya lihat, Pak. Saya sangat khawatir tidak bisa berteman dengan semua teman yang ada di kelas saya. Saya merasa terpikir terus sehingga saya takut tidak fokus belajar lagi. Bapak sangat mengerti perasaan kamu, nak. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini. Iya, Pak, saya sangat khawatir ini. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat teman ibu kamu mengabaikan dan malah memarahimu. Bukankah begitu, nak? Iya, Pak, begitu. Oke. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas ya? Iya, Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus sekali, nak. Nah, kamu datang di waktu yang tepat ya. Nah, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan ya sebagai seorang konselor. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai ke depannya, sehingga Idris ini bisa keluar dari masalahnya. Iya, Pak, saya setuju. Oke, baik. Nah, tujuan yang ingin kita capai itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan bila bertemu dengan orang yang baru kamu lihat. Begitu ya, Pak. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari ya bersama Bapak. Jadi kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Nah, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas. Nah, mulai dari kamu anggap yang terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah ya, nak. Jadi sehingga manusia itu harus berusaha atau berikhtiar untuk mencapai solusinya. Baik, Pak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai ya. Silahkan pejamkan matamu, nak, dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan dulu. Ya, yang teringan dulu, sampai yang sedang, dan sampai yang terberat. Jadi jika kamu membayangkan dan kamu merasa sanggup atau tidak kuat, angkat tanganmu. Baiklah, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang terendah dulu, kemudian yang sedang, dan yang tertinggi intensitasnya. Nah, jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, silahkan angkat tanganmu ya, bila kamu ketakutan begitu. Mengerti? Ya, Pak. Oke, tetap rileks ya. Bayangkan kamu sedang ada di rumahmu. Lalu ibumu datang dari kantor bersama temannya. Lalu kamu mengajak teman ibumu berbicara, tapi dia memarahimu dan mengatakan bahwa kamu itu kurang ajar, kurang sopan santun, dan dia mengabaikan kamu. Kemudian dia berbicara kepadamu, lalu ia memarahimu dan mengatakan kepada kamu bahwa kamu itu kurang ajar, kurang sopan santun, dan mengabaikanmu.
Pak, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang tetap tenang ya. Coba buka matanya nak. Eh, Relax, tarik nafas dari hidung dan perlahan dikeluarkan dari mulut. Nah, hingga kamu betul-betul relax dan tenang. Bagaimana? Oke, Pak. Oke. Apa yang kamu rasakan nak? Saya ketakutan, Pak. Awalnya biasa saja. Tapi ketika saya mulai membayangkan teman ibu saya berbicara dan membayangkan wajahnya. Saya ngeri, Pak. Oke. Kita sudah pada tahap yang sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup dengan tahap ini. Kita harus melakukan lagi ini ya. Ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat, bagaimana? Baik, Pak. Oke. Kita akan mempraktikkannya lagi. Bagaimana dengan keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax, ambil napas dalam-dalam, lalu keluarkan. Nah, pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seorang yang baru kamu temui sedang memarahi salah satu saudaramu di rumah. Sekarang seseorang yang sedang memarahi saudaramu itu dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada teman ibu kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu dan kamu mengajak teman ibu kamu berbicara. Kemudian kamu disalahkan dan diabaikan dan dimarahi oleh teman ibu kamu. Saya tidak sanggup, Pak. Sekarang buka mata kamu, relax, tarik napas dari hidung dan keluarkan pelan-pelan dari mulut. Nah, bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Pak. Tapi sudah lebih baik sih. Oke, relax saja ya, karena ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Oke, bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita mau lanjutkan? Ya, Pak. Saya siap. Oke, sekarang kita masuk pada tahap yang sangat berat. Nah, sekarang bayangkan wajah yang baru kamu temui. Dia sedang marah sekali. Bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut mukanya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, relax dan tenangkan diri. Ngeri sekali, Pak. Oke, kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi ya. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Pak. Mari kita lanjutkan. Saya sudah siap. Oke, baik. Mari kita mulai lagi ya. Bayangkan wajah seorang yang baru kamu temui. Ia sedang marah sekali dengan kamu, bahkan akan memukulmu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Iya, Pak. Saya sudah lebih baik. Oke, bagus sekali nak, kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali bisa menghadapi semua ini. Oke, sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau bertemu dengan orang yang baru kamu temui. Iya, Pak. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan kepada Bapak? Sepertinya tidak ada, Pak. Baiklah, pertemuan kali ini saya anggap sudah cukup dan kita akhiri ya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu.
Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Oke, sama-sama nak. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan, silakan datang ke ruangan ini. Iya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Oke, nak. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.